Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah telah memberikan kesempatan umur kepada kita. Allah telah memberikan kesempatan kesehatan bagi kita semua. Maka dari itu, senantiasa kita harus baik bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di pagi hari ini, insya Allah saya akan membahas tentang amal seorang hamba adalah cerminan qalbu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at, beragam, ajnasul a'mal, jenis-jenis amal, bitanawwu'i wahidatil ahwal, dikarenakan keadaan yang datang ke dalam qalbu. Pembahasan ini ada dalam kitab Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa beliau mengajarkan kepada kita semua bahwa qalbu itu sangat berpengaruh sekali kepada amalan zahir kita. Amalan zahir ini itu adalah cerminan dari qalbu kita, sehingga amal kebaikannya pun akan beragam. Seperti hal apa? Membantu orang lain, mencintai orang lain, menyayangi orang lain, dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Jenis-jenis amal ini beragam dan banyak pula jumlahnya, dikarenakan keadaan qalbunya pun beragam pula, sehingga yang datangnya pun akan beragam. Ada beberapa makna istilah yang sangat penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, ada namanya amal, di mana amal ini dimaknai dengan yang berkaitan perilaku atau pada jati diri seseorang. Yang kedua, ada yang namanya ahwal. Ahwal itu adalah suatu kondisi jiwa atau perasaan yang dialami oleh seseorang tersebut. Yang ketiga, ada yang namanya warid, di mana warid ini adalah suatu karunia yang Allah turunkan kepada seorang hamba dikarenakan atas proses yang tertentu. Proses warid ini turunnya itu dengan adanya kesiapan pada qalbu kita. Sepertinya terjaga dalam sifat-sifat penyakit hati, terpelihara, hingga juga sekaligus terbimbing. Ada beberapa ulama alim yang mencontohkan amal ahwal warid ini dengan kaitannya dalam Quran surah Fussilat ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yulaqaha illa sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim, yang artinya, dan sifat-sifat yang baik atau al-hasanah itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak pula dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang amat besar. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tidak hanya membahas ahwal dan warid, tetapi juga beliau berbicarakan tentang amal dan juga warid. Amal di sini itu adalah amal yang khusus yang berkaitan pada jati diri seseorang. Semisalnya seorang nabi, seorang rasul, seorang mursyid, seorang raja, seorang ilmuwan, mereka memiliki masing-masing amalan yang berbeda-beda terkait pada jati dirinya masing-masing. Seperti contohnya seorang wali mursyid, beliau adalah seorang pewaris di setiap zamannya. Nah, maka dari itu, beliau itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umat-umatnya. Maka warid yang Allah turunkan kepada seorang wali mursyid itu adalah berupa ilmu pengetahuan dan juga kemampuan untuk membimbing umat-umatnya. Maka dari itu, senantiasalah kita menjaga qalbu kita dari penyakit-penyakit hati. Karena qalbu itu seperti cerminan, pantulan. Apabila qalbu kita yang baik, maka akan menghasilkan amalan-amalan zahir kita yang baik. Maka apabila zahir kita sedang tidak baik, maka akan memantulkan kepada amal zahir kita yang tidak baik pula. Maka dari itu, senantiasalah kita untuk menjaga qalbu kita, karena qalbu itu sangat sensitif sekali, sahabat sekalian. Qalbu itu adalah tempatnya kebaikan yang Allah turunkan kepada qalbunya seorang hamba. Maka dari itu, yuk kita sama-sama bersihkan qalbu kita dengan cara kita banyak berzikir kepada Allah, dengan cara banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
rahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak taubat dan juga mensucikan dirinya. Betapa cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba tersebut jika orang tersebut bertaubat dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu, mudah-mudahan Allah jaga kalbu kita dari penyakit-penyakit hati dan juga dari dosa-dosa yang kecil maupun besar, dari beberapa dosa yang kita tidak disadari oleh diri kita sendiri. Mungkin pembahasan di pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah kita akan bertemu kembali jika Allah masih memberikan kesempatan umur kepada kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara ataupun dalam penyampaiannya. Wa akhirukum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.